Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kalian memperhatikan mengapa suatu barang biasa sangat laris hari ini, tetapi beberapa minggu kemudian peminatnya berkurang? Fenomena tersebut sebenarnya berkaitan dengan salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu permintaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan membeli yang kita lakukan ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya harga, tetapi juga pendapatan, tren yang sedang berkembang, jumlah penduduk, hingga harapan kita terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Sebelum membahas faktor-faktornya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permintaan. Dalam ekonomi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Perhatikan dua kata penting, yaitu ingin dan mampu. Misalkan kalian ingin membeli laptop gaming seharga 20 juta rupiah. Jika saat ini belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya, maka itu masih berupa keinginan. Namun, ketika kalian memiliki dana yang cukup dan benar-benar siap membeli laptop tersebut, maka keinginan itu berubah menjadi permintaan. Jadi, permintaan selalu melibatkan keinginan sekaligus kemampuan untuk membeli. Faktor pertama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Dalam ekonomi terdapat hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga itu turun, jumlah yang diminta cenderung meningkat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena konsumen selalu berusaha memperoleh manfaat sebesar mungkin dengan biaya sekecil mungkin. Contohnya, sebuah restoran menjual ayam goreng seharga Rp30.000. Tidak semua siswa tertarik untuk membelinya. Namun, ketika restoran memberikan diskon 50% sehingga harganya menjadi Rp15.000, jumlah pembeli meningkat drastis. Bahkan ada konsumen yang membeli lebih dari satu porsi karena merasa harga tersebut lebih terjangkau. Namun dalam kenyataannya, keputusan membeli tidak selalu bergantung pada harga barang itu sendiri. Kadang-kadang harga barang lain juga ikut mempengaruhi pilihan konsumen. Beberapa barang memiliki hubungan yang erat dengan barang lainnya. Misalkan smartphone dan kuota internet. Ketika harga smartphone menjadi lebih murah, semakin banyak orang yang membelinya. Akibatnya, kebutuhan terhadap kuota internet juga meningkat. Sebaliknya, ada barang yang dapat saling menggantikan. Contohnya, kopi dan teh. Ketika harga kopi naik terlalu tinggi, sebagian konsumen mungkin beralih membeli teh karena kedua produk tersebut dapat memberikan fungsi yang hampir sama sebagai minuman sehari-hari. Artinya, perubahan harga suatu barang dapat mempengaruhi permintaan barang lain yang berkaitan dengannya. Faktor berikutnya adalah pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan membeli barang dan jasa. Contohnya menjelang hari raya, banyak pekerja menerima THR atau bonus tahunan. Pada periode tersebut, pusat perbelanjaan biasanya semakin ramai karena masyarakat memiliki tambahan uang untuk dibelanjakan. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi sedang sulit dan pendapatan turun, masyarakat akan lebih selektif dalam berbelanja dan cenderung mengutamakan kebutuhan pokok. Selain jumlah pendapatan, cara pendapatan tersebut tersebar juga penting. Bayangkan ada dua daerah yang memiliki total pendapatan yang sama. Di daerah pertama, sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang cukup baik. Di daerah kedua, sebagian besar pendapatan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Daerah pertama biasanya memiliki daya beli yang lebih tinggi karena lebih banyak masyarakat yang mampu membeli barang dan jasa. Permintaan juga dipengaruhi oleh selera masyarakat. Di era media sosial seperti saat ini, tren dapat berubah dengan sangat cepat, seperti minuman, makanan, atau produk fashion yang sebelumnya biasa aja bisa menjadi sangat populer ketika viral di TikTok atau Instagram. Akibatnya, permintaan meningkat meskipun harga barang tersebut tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan selera dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap permintaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, permintaan makanan, transportasi, pendidikan, dan perumahan di kota besar umumnya lebih tinggi
dibandingkan di daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Kadang masyarakat membeli barang bukan karena kebutuhan saat ini, tetapi karena perkiraan kondisi di masa depan. Misalnya, muncul berita tentang harga beras akan naik minggu depan. Banyak orang kemudian membeli beras lebih banyak sebelum harga naik. Akibatnya, permintaan meningkat meskipun harga saat ini belum berubah. Perilaku seperti ini disebut ekspektasi terhadap masa depan. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan dapat dicatat dalam sebuah daftar yang disebut daftar permintaan. Tabel ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan buku tulis. Saat harga masih Rp5.000, jumlah yang diminta hanya 200 unit. Namun ketika harga turun hingga Rp1.000, permintaan meningkat menjadi 1.300 unit. Data ini membuktikan hukum permintaan, yaitu semakin rendah suatu harga barang, semakin banyak jumlah yang diminta konsumen. Kurva ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh harga. Jadi jumlah pembelian akan berubah tergantung tinggi rendahnya harga barang. Semakin mahal harga buku tulis yang ditawarkan, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Titik P sampai T menunjukkan berbagai kombinasi harga dan jumlah permintaan yang mungkin terjadi di pasar. Artinya, dalam ekonomi, ketika harga sebuah barang turun, konsumen akan cenderung terdorong untuk membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Permintaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama adalah permintaan perseorangan, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh satu individu. Tabel ini menunjukkan bahwa permintaan pasar itu terbentuk dari gabungan permintaan individu. Jadi, total pembelian di pasar bergantung pada jumlah permintaan dari seluruh konsumen. Semakin banyak jumlah buku yang diminta oleh individu seperti Ali dan Badu pada tingkat harga tertentu, maka total permintaan pasar yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Baris tingkat harga 5.000 sampai 10.000 menunjukkan berbagai hasil penjumlahan dari permintaan individu menjadi permintaan pasar. Artinya dalam ekonomi, untuk menunjukkan total permintaan pasar terhadap suatu barang, kita harus menjumlahkan seluruh permintaan dari setiap konsumen yang ada di pasar tersebut. Kurva ini menunjukkan bahwa kurva permintaan pasar terbentuk dari penjumlahan horizontal kurva permintaan individu. Jadi total kuantitas di pasar adalah hasil gabungan daya beli dari setiap konsumen. Semakin banyak jumlah barang yang mampu diminta secara individu pada berbagai tingkat harga, maka pergeseran kurva permintaan pasar ke arah kanan akan semakin lebar. Begitu juga sebaliknya. Kurva grafik pertama sampai ketiga menunjukkan berbagai tahapan perubahan dari permintaan Ali dan Badu hingga menjadi permintaan pasar secara keseluruhan. Artinya, untuk membentuk kurva permintaan pasar yang utuh, kita harus menjumlahkan seluruh kuantitas barang yang diminta oleh masing-masing individu pada tingkat harga yang sama. Dalam kehidupan nyata, perubahan permintaan tidak selalu disebabkan oleh harga. Faktor-faktor inilah yang sering menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan atau ke kiri. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan, misalnya kopi dan teh. Ketika harga kopi naik, sebagian konsumen beralih membeli teh. Akibatnya permintaan teh naik, semakin dekat fungsi kedua barang tersebut, semakin besar perubahan pengaruhnya harga terhadap permintaan. Barang komplementer adalah barang yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya smartphone dan paket data internet. Semakin banyak orang yang membeli smartphone, kebutuhan paket data juga meningkat karena keduanya saling melengkapi dalam penggunaannya. Barang netral adalah barang yang tidak memiliki hubungan penggunaan. Contohnya buku tulis dan pasta gigi. Perubahan harga salah satu barang tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Selain harga barang lain, pendapatan konsumen juga memiliki faktor penting yang menentukan permintaan. Barang inferior adalah barang yang permintaannya cenderung menurun ketika pendapatan meningkat. Contohnya, sebagian orang mungkin mengurangi konsumsi mie instan telah memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Barang esensial merupakan kebutuhan pokok yang tetap dibeli meskipun pendapatan berubah. Contohnya beras, air minum, dan listrik rumah tangga. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring meningkatnya pendapatan. Misalnya pakaian, sepatu, dan perlengkapan sekolah dengan kualitas yang lebih baik. Barang mewah atau superior adalah barang yang mengalami peningkatan permintaan ketika pendapatan naik. Contohnya
misalnya mobil premium, gadget flagship, atau produk fashion bermerek. Selain pendapatan, masih ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi permintaan. Semakin merata distribusi pendapatan dalam masyarakat, makin banyak orang yang memiliki daya beli sehingga permintaan cenderung meningkat. Perubahan tren dan gaya fashion dapat mengubah permintaan. Produk yang viral di media sosial sering mengalami peningkatan permintaan meskipun harganya tidak berubah. Banyak jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi. Akibatnya, permintaan terhadap berbagai barang dan jasa juga meningkat. Ekspektasi dan harapan terhadap masa depan juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, ketika masyarakat memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka mereka akan cenderung membeli lebih banyak sebelum kenaikan tersebut terjadi. Kurva ini menunjukkan gerakan sepanjang kurva permintaan akibat perubahan harga. Saat harga turun dari 4.000 menjadi 2.000 rupiah, jumlah yang diminta meningkat dari 400 menjadi 900 unit. Sebaliknya, ketika harga naik, jumlah permintaan menurun. Hal ini membuktikan hukum permintaan, yaitu harga dan jumlah yang diminta memiliki hubungan yang berlawanan arah. Gambar ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan akibat perubahan faktor selain harga. Pada harga yang sama, jumlah permintaan dapat berubah dari Q menjadi Q1 atau Q2. Jika kurva bergeser ke kanan dari D ke D1, permintaan meningkat, misalnya karena pendapatan naik atau produk menjadi lebih populer. Sebaliknya, jika kurva bergeser ke kiri dari D ke D2, permintaan menurun, misalnya karena selera masyarakat berubah atau jumlah pembeli berkurang. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kita dapat melihat bahwa setiap keputusan membeli sebenarnya kita sedang membuat keputusan ekonomi. Dari memilih merek minuman, membeli kebutuhan sekolah, hingga berbelanja online, semuanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah kita pelajari. Memahami permintaan bukan hanya membantu kita memahami pasar, tetapi juga membantu kita menjadi konsumen yang lebih bijak dalam mengambil keputusan sehari-hari. Semoga video ini bisa membantu kamu lebih paham lagi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sampai jumpa di video selanjutnya.